Perkenalkan, nama saya Nazifah Salsabila dengan NIM 250106108 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan dalam mata kuliah fikih dan usul fikih sesuai dengan materi ujian akhir semester. Pertama, saya akan menjelaskan ciri khas fikih dan usul fikih menurut Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'i. Ahlul Hadis adalah kelompok ulama yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum utama secara tekstual. Mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan akal atau ra'yu dan ijtihad. Ijtihad hanya dilakukan apabila tidak ditemukan yang jelas. Aliran ini berkembang di wilayah Hijaz dengan tokoh utama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kitab fiqh yang terkenal dari aliran ini antara lain Al-Muwatta karya Imam Malik dan Al-Karya Imam Syafi'i. Sedangkan kitab usul fikih yang sangat penting adalah Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Berbeda dengan Ahlul Hadis, Ahlul Ra'i adalah kelompok ulama yang memberikan ruang lebih luas kepada penggunaan akal dalam menetapkan hukum. Mereka banyak menggunakan kias dan ihtisan karena kondisi sosial di Irak yang kompleks serta keterbatasan hadis. Tokoh utama aliran ini adalah Imam Abu Hanifah dan pemikiran usul fikihnya dikembangkan oleh murid-murid beliau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa jumud dan masa perkembangan fikih dan usul fikih. Masa jumud adalah masa stagnasi pemikiran hukum Islam yang ditandai dengan tertutupnya pintu ijtihad dan dominasi taklid kepada mazhab tertentu. Pada masa ini, ulama lebih banyak mengulang pendapat terdahulu tanpa pengembangan pemikiran baru. Salah satu kitab syarah usul fikih yang terkenal pada masa ini adalah Syarah Jam'i Al-Jawami karya Jalaluddin Berikutnya, pada masa tajdid atau pembaruan, pemikiran fikih dan usul fikih kembali mengalami perkembangan. Pada masa ini, ijtihad dibuka kembali untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan pendekatan maqasid syariah. Tokoh-tokoh pembaruan antara lain yaitu Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Wahbah Az-Zuhali. Contoh hasil fikih pada masa ini adalah pembahasan tentang fikih muamalah modern, perbankan syariah, dan persoalan hukum Islam kontemporer lainnya. Selanjutnya terkait metode berpikir fikih Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad tarjih, yaitu memiliki dalil yang paling kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Metode ini diterapkan misalnya dalam penentuan awal Ramadan dengan metode hisab. Sementara itu, Nahdlatul Ulama menggunakan metode qauli dan manhaji. Metode qauli berarti merujuk pada pendapat ulama mazhab dalam kitab kuning, sedangkan manhaji mengikuti metodologi berpikir cara imam mazhab. Contohnya adalah penentuan awal Ramadan dengan metode ruqyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang berisi perintah dan larangan langsung kepada mukallaf seperti wajib salat, haram zina, sunnah sedekah, makruh merokok, dan mubah makan. Sedangkan hukum wad'i adalah hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, dan penghalang berlakunya hukum taklifi seperti wudu sebagai syarat sah salat dan haid sebagai penghalang salat. Hubungan keduanya adalah bahwa hukum wad'i menentukan berlaku atau tidaknya hukum taklifi. Selanjutnya terkait subjek dan perbuatan hukum. Subjek hukum atau mahkum alaih adalah orang yang dikenai hukum syara', yaitu mukallaf yang telah balik dan berakal. Sedangkan perbuatan hukum atau mahkum fi adalah perbuatan yang dinilai oleh hukum syara' seperti salat, puasa, dan jual beli. Terakhir saya akan menjelaskan beberapa istilah penting dalam fikih dan usul fikih. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak memiliki dasar syariat. Istinbat adalah proses penggalian hukum dari dalil, sedangkan fatwa adalah hasil hukum yang dikeluarkan oleh mufti. Maqasid syariah adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ikhtilafiyah adalah perbedaan pendapat ulama yang memiliki dasar dalil. Sedangkan ittiba adalah mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya. Sedangkan taklid adalah mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya. Tajdid adalah upaya pembaruan pemikiran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait jawaban dari nomor 1 sampai nomor 7 yang telah diberikan sebagai penilaian ujian akhir semester. Saya sedang berada di kampung halaman saya yang kondisi jaringannya sangat susah. Ini saja saya merekam video ini di kantor desa supaya mendapatkan wifi yang bagus. Cukup sekian, kemudian deadline-nya hanya sampai nanti jam 10 malam, makanya saya terburu-buru untuk melakukan video ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.